Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa semuanya. Kita sekarang masuk ke pertemuan kedua di mata kuliah Teknologi Informasi BK atau TIBK. Baik, sebelum masuk ke materi yang pertama tentang pengantar teknologi BK, saya akan masuk terlebih dahulu untuk pengantar bimbingan dan konseling secara umum dan mengingat kembali kepada teman-teman semua terkait tentang uh, arti bimbingan dan konseling. Konsep dasar bimbingan dan konseling. Kita akan mengulas sebentar pengertian bimbingan dan konseling, di mana bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, singkatnya, bimbingan ini adalah proses atau kegiatan di mana seorang konselor itu memberikan sebuah bantuan sebelum terjadinya sebuah permasalahan, atau bisa dikatakan perbedaan. Lebih tepatnya, bimbingan itu adalah bentuk sebuah dari pencegahan. Nah, misal teman-teman sebelum menghadapi ketidaklulusan teman-teman saat nanti lulus dari kuliah, maka adanya bimbingan skripsi. Kenapa diberikan bimbingan? Supaya teman-teman lulus dengan baik, gitu. Tidak mengulang semester atau mungkin tidak mengulang skripsinya. Makanya perlu dibimbing oleh pembimbing skripsi. Itu yang disebut dengan bimbingan. Itu contohnya ya. Nah, sedangkan untuk konseling sendiri adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli, disebut konselor, kepada individu yang sedang mengalami suatu permasalahan. Nah, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Sedangkan konseling adalah proses di mana bantuan itu diberikan ya, kepada konseli ketika si konseli tersebut sudah memiliki permasalahan. Contoh, teman-teman kesulitan sekali dalam mengerjakan skripsi. Nah, permasalahannya adalah teman-teman kesulitan untuk mengerjakan skripsi. Maka itu permasalahan yang sudah dihadapi. Nah, ketika teman-teman bercerita kepada konselor, nah itu adalah proses konseling. Dan proses konseling kuncinya adalah di sebuah pertanyaan. Nah, jadi konseling itu sebuah seni pertanyaan kepada klien gitu. Dengan seni pertanyaan tersebut membuat atau menggali akar permasalahan, di mana akar permasalahan itu menjadikan titik yang terpusat bahwa itu tuh adalah permasalahan utamanya. Ketika titik tersebut atau permasalahan tersebut diselesaikan, maka masalah yang saat ini sedang dia rasakan itu bisa selesai dengan sendirinya. Contoh tadi, kalau misalkan orang tersebut sulit menyelesaikan skripsi, bukan berarti dia hanya sekedar kesulitan saja, tapi ada akar masalah dari kesulitan dia mengerjakan skripsi tersebut. Apakah masalah kurang fokusnya, ataukah mungkin ternyata dia sibuk di luar gitu, sibuk main game, atau mungkin dan segala banyak dan lain sebagainya. Makanya konseling itu disebut dengan sebuah uh, apa seni terapi dalam bertanya gitu. Semakin bagus cara kita bertanya, maka semakin bagus proses konseling terjalin di yang terjalin di kegiatan tersebut gitu ya. Dan ini kalau dari pemahaman tentang bimbingan konseling secara umum gitu, sekarang di umum itu udah ada perbedaan, ada banyak pengembangan gitu, terutama dari ilmu NLP. Kalau teman-teman tahu terkait tentang ilmu NLP, nah itu ada proses konseling, ada coaching, consulting, dan mentoring. Nah semua ini ada perbedaannya teman-teman semua. Nah teman-teman harus bisa membedakan terkait tentang konseling dan coaching, konsultasi, dan mentoring. Di mana proses perbedaannya? Jadi kalau misalkan teman-teman dalam setiap pelaksanaan kegiatan konseling, mungkin bisa jadi teman-teman tuh sebetulnya bukan konseling tapi lebih ke konsultasi. Misal begini, banyak kejadian di lapangan yang membuat proses konseling itu tidak berjalan maksimal, yang pada akhirnya semua bentuk permasalahan menjadikan sebuah konsultasi. Kok bisa? Ya, karena begini, ketika kita bertemu dengan seorang ahli, lalu kita
menanyakan keluh kesah kita, kita menceritakan semua permasalahan kita. Nah, tetapi ahli tersebut tidak memberikan pertanyaan balik kepada diri kita. Nah, dia malah menjelaskan panjang lebar pemecahan masalahnya seperti apa. Misalkan kita punya masalah terkait tentang karir kita di masa yang akan datang itu seperti apa. Nah, baiknya seperti apa dan segala macam. Kita kebingungan terkait tentang karir masa depan. Nah, lalu si konselornya langsung menjawab, oh kalau begitu kamu melakukan A, B, C, D, F, G. Nah, jadi dia tuh langsung memberikan arahan, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Nah, ketika dia langsung memberikan arahan seperti A, B, C, D, E, nah, bukannya menanyakan, itu adalah bentuk sebuah konsultasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di mana ketika seseorang punya problem dan fokus, lalu si konselornya kebanyakan berbicara, nah, orientasinya itu penjelasan, ya, maka itu disebut dengan sebuah konsultasi. Jadi kalau misalnya kita menanyakan langsung dijawab oleh si konselornya banyak penjelasannya, itu adalah bentuk sebuah orientasi. Berbeda dengan konseling. Kalau konseling itu ketika kita punya problem, punya permasalahan, si konselor itu fokusnya ke pertanyaan. Nah, makanya di sini ada tertulis as orientation. Nah, itu sebentuk sebuah fokusnya. Jadi kalau proses konseling itu dimana kita benar-benar banyak yang bertanya. Misalkan tadi kita bingung terhadap karir di masa yang akan datang. Kita akan tanya, kenapa kamu emang bingungnya? Begini, permasalahannya saya tuh sebenarnya pengen ini. Nah, hingga akhirnya kita akan mendapatkan jawaban-jawaban lain. Nah, yang ternyata itu memperluas permasalahan mereka. Makanya kan tujuan sebuah konseling itu sebenarnya memecah masalah. Dan ketika teman-teman ada datang jadi seorang klien ke konselor, itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah. Kenapa saya katakan menambah masalah? Jadi sebetulnya ada part-part masalah yang tidak dibaca atau tidak terbaca oleh kita. Maka ketika lagi proses konseling, diberikan pertanyaan feedback dari seorang konselor ke kita, itu menambahkan sebuah penjelasan, kita menggali sebuah akar masalah yang ternyata kita tuh nggak pernah terpikirkan bahwa itu adalah sebuah masalah. Hingga akhirnya ketika kita menjelaskan itu, nah muncullah part-part masalah-masalah baru. Gitu. Oh, akhirnya masalahnya jadi banyak gitu. Oh, problemnya tuh ini. Nah, dari permasalahan utama yang cuma satu, ternyata ketika dipecah banyak ada 10. Nah, dari 10 itu kita bisa selesaikan satu per satu hingga akhirnya nanti masalah utama akan selesai dengan sendirinya. Itulah proses konseling. Jadi seni bertanya dari seorang konselor untuk memecah sebuah permasalahan yang ada. Beda dengan konsultasi langsung ditunjuk untuk penyelesaian solusinya masalah yang sedang dihadapi. Begitupun dengan coaching. Coaching itu juga orientasinya dari sebuah seni bertanya. Tapi bertanyanya untuk solusi dan fokus di masa yang akan datang. Kalau konseling bedanya adalah konseling itu kita mencari ke belakang masa lalunya, akar permasalahannya kemana, ke belakang. Kalau coaching itu kita nyari solusi ke depan. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Nah, ketika kita sudah tahu masalahnya, apa yang Anda harus lakukan? Oh, kita belajar dengan giat tadi. Kalau misalnya dengan cara contoh salah satunya terkait tentang masalah karir, gimana supaya karir dia bisa berjalan dengan baik, apa yang harus kita perbaiki, ikut pelatihan ini. Nah, itu adalah bentuk coaching. Sedangkan mentoring sama, orientasinya adalah konselor yang mengambil alih perannya gitu loh. Konselor yang akan banyak menuntun gitu, memberikan penjelasan, fokusnya terhadap solusi. Jadi nanti akan dilihat perkembangan teman-teman selama seminggu kemudian atau 3 hari kemudian, nah atau sehari kemudian, nanti perkembangannya seperti apa, itu dimonitoring. Nanti ketika sudah dimonitoring, itu akan diberikan penjelasan, oh nanti ke depan coba baiknya seperti ini lagi ya, atau mungkin nanti langkah selanjutnya setelah ini berhasil, lanjutkan langkah selanjutnya seperti yang langkah B. Nah setelah itu nanti kita akan evaluasi lagi. Nah itu adalah bentuk mentoring. Nah di mana nanti konselor akan banyak menjelaskan kepada klien gitu. Nah, dari sini kita bisa bedakan bahwa coaching dan mentoring adalah sebuah bentuk pendampingan, di mana bentuk pendampingan tersebut tadi kita didampingi, benar-benar didamping gitu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Nah, sedangkan konseling dan konsultasi adalah sebuah bentuk pemecahan masalah atau menggali akar masalah. Nah, kita lanjutkan. Dan untuk mentoring ini termasuk proses bimbingan terdapat pada grafik
yang sini ya, yang dilingkari tersebut. Tidak cuma mentoring, proses teaching dan training termasuk dalam hal ini, yaitu dalam bentuk pencegahan. Mentoring gunanya untuk pencegahan salah satunya. Ya, kenapa kita di mentoring? Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya itu bentuk sebuah pencegahan juga, dan ini adalah proses bimbingan. Ini pemahaman dasar berkaitan tentang bimbingan dan konseling. Ya. Baik, kita akan masuk ke materi pengantar TIBK. Ya, konsep dasar teknologi dan media BK. Ini dibuat dari tim BK Unindra, desain tim BK Unindra. Kita akan masuk ke pengertian teknologi informasi itu sendiri, di mana definisi TI tersebut teknologi informasi. Di zaman sekarang udah zaman teknologi, teman-teman juga menggunakan teknologi. Kita sudah terbiasa hidup dengan sebuah teknologi. Nah, arti dari teknologi itu sendiri adalah teknologi informasi, penggunaan teknologi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, melindungi, dan mentransmisikan informasi. Nah, jadi teman-teman, teknologi informasi itu adalah teknologi yang mempermudah kerjaan manusia untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, melindungi, dan mentransmisi informasi. Lalu yang kedua, komponen TI itu, komponen utama TI meliputi perangkat keras. Ya, perangkat keras seperti komputer, terus habis itu alat-alat yang di dalam komputernya, komponen-komponen yang di dalamnya itu adalah perangkat-perangkat keras gitu, seperti hard disk, terus habis itu komponen-komponen komputer dan yang lainnya itu termasuk perangkat keras. Dan selanjutnya juga perangkat lunak. Perangkat lunak, di mana perangkat lunak itu terbentuk semua aplikasinya yang ada di software yang ada di laptop tersebut gitu. Nah, itu disebut dengan perangkat lunak. Dan jaringan internet yang kita gunakan setiap hari gitu, serta sumber daya manusia. Itu adalah komponen teknologi informasi. Karena kalau misalnya tidak ada manusia yang mengerjakan teknologi tersebut, teknologi informasi ya tidak akan berjalan gitu. Karena terciptanya teknologi informasi ya karena buah tangan dari manusia itu sendiri gitu. Nah, ini adalah komponen utama yang ada di teknologi informasi. Tujuan TI sendiri untuk apa sih? Tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas dalam berbagai bidang, termasuk bimbingan konseling. Makanya di IBK ada materi terkait tentang teknologi informasi atau TIBK. Ini untuk membuat sebuah proses layanan bimbingan dan konseling meningkat gitu, lebih efisien, lebih produktif, dan efektif gitu, lebih cepat. Ya, ruang lingkup TIBK. Nah, tadi ya ada perangkat keras, itu komponen fisik seperti komputer, server, perangkat mobile, dan peripheral. Itu tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk perangkat lunak itu adalah aplikasi dan program yang memungkinkan komputer menjalankan tugas-tugas tertentu. Kita mendownload Word, kita mendownload Excel, itu yang Microsoft Office gitu, satu paket. Nah, itu termasuk perangkat lunak. Lalu kita bisa mendownload Photoshop atau CorelDRAW, itu pun bentuk perangkat lunak. Nah, sistem jaringan adalah infrastruktur komunikasi yang menghubungkan perangkat dan memungkinkan pertukaran data, di mana kita bisa mengakses itu dengan sebuah internet. Nah, sekarang teknologi yang ada di Indonesia sudah kebanyakan 4G, bahkan 5G di beberapa daerah sudah ada. Nah, itu adalah komponen sistem jaringan, di mana kita bisa akhirnya menukar gitu, penukaran data menggunakan teknologi internet. Nah, lalu apa sih pengaplikasian teknologi informasi dalam keilmuan bimbingan dan konseling? Ini ada beberapa pengaplikasian. Yang pertama itu pengaplikasian terhadap administrasi BK-nya, di mana administrasi BK ini penggunaan TI untuk mengelola data siswa, catatan konseling, dan dokumen layanan BK lainnya. Jadi teman-teman semua, ketika kita bisa menggunakan teknologi, kita akan mempermudah administrasi BK dalam pelaksanaan atau pekerjaan kita sebagai guru BK. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan informasi dan sumber daya. Menggunakan TI untuk mengakses informasi, bahan ajar, dan sumber daya terkait BK. Kita bisa mencari banyak hal informasi di internet. Bahkan kalau teman-teman juga bisa menggunakan AI dari ChatGPT, terus habis itu dan lain sebagainya, itu sangat mempermudah teman-teman untuk bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan sumber daya kebutuhan teman-teman untuk memberikan sebuah layanan bimbingan dan konseling.
Nah, sekarang benar-benar cepat sekali zaman teknologi ini ya. Pengen apa-apa cuma ketik di Google langsung ketemu. Pengen apa-apa tinggal diketik di Google langsung ketemu. Bahkan mungkin beberapa orang mengatakan tanya ke Mbah Google gitu, semuanya serba tahu. Nah, lalu yang ketiga proses konseling. Proses konseling ini bisa memanfaatkan teknologi seperti video konferensi dan aplikasi untuk konseling virtual. Nah, di mana proses konseling ini bisa dilakukan secara online, ya ini yang disebut dengan e-counseling gitu ya. Nah, e-counseling ini juga bisa kita lakukan konseling jarak jauh dengan menggunakan metode virtual ya. Kita tatap muka di Zoom atau di Google Meet yang gratisan juga bisa gitu, 40 menit sesinya itu juga bisa. Nah, kita bisa melakukan proses virtual counseling tanpa harus tatap muka secara langsung. Jadi semua daerah bisa kita lakukan proses konseling tersebut. Nah, yang ketiga juga bisa menggunakan teknologi ini bisa digunakan untuk analisis dan evaluasi, menggunakan perangkat lunak untuk menganalisa data dan mengevaluasi efektivitas layanan BK. Biasanya analisis ini beberapa di sekolah menggunakan teknologi dari perangkat lunak yaitu basisnya Excel. Nah, teman-teman ketika bisa membuat sebuah aplikasi berkaitan tentang analisis atau evaluasi layanan BK di basis Excel, nah itu akhirnya perangkat tersebut digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh itu terhadap pelaksanaan kegiatan layanan yang sudah teman-teman lakukan. Selanjutnya, peran teknologi informasi dalam praktik bimbingan dan konseling. Yang pertama, efisien. TI BK meningkatkan efisiensi dalam administrasi dokumentasi dan pengolahan data. Lalu yang kedua, akses informasi. TI memudahkan akses terhadap informasi, sumber daya, dan bahan ajar yang dibutuhkan dalam praktik BK. Yang ketiga, inovasi layanan BK. TI memungkinkan pengembangan layanan konseling virtual dan pemanfaatan alat-alat digital dalam praktik BK. Nah, dalam inovasi layanan BK ini banyak sekali beberapa hal terkaitan dengan teknologi yang bisa kita akses gitu, yang bisa kita kreatifkan dalam membuat sebuah program-program BK, baik itu seperti mading BK. Akhirnya kita bisa mencari referensi-referensi berkaitan dengan informasi-informasi terkini terkait tentang dunia perkembangan diri dari secara pribadi, sosial, karir, dan belajar gitu, hingga akhirnya kita bisa menaruhkan di mading. Atau mungkin kita bisa membuat website berkaitan dengan informasi terkini. Layanan BK itu juga bisa memaksimalkan potensi Instagram, Facebook untuk mengupdate informasi tentang layanan-layanan BK yang sudah berjalan maupun mungkin membuat caption yang menarik gitu, membuat sebuah video dokumenter gitu atau short movie gitu, bebas, itu bisa sekreatif kita, itu bisa dijadikan sebuah layanan secara virtual dan memanfaatkan platform-platform yang sudah ada gitu. Nah, itu secara umum konsep dasar teknologi BK. Kenapa teknologi BK itu sangat membantu proses kegiatan bimbingan dan konseling di era sekarang, di era digital, apalagi di era saat ini semua orang sudah gadget terus gitu ya, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan awal. Bahwasannya mungkin di Indonesia khususnya setiap orang itu menggunakan handphone mungkin sudah lebih dari 8 jam gitu sehari. Nah, itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi terkait tentang konsep dasar BK. Nah, untuk teman-teman semua, silakan diskusikan atau berikan kesimpulan dari materi yang sudah teman-teman simak pada hari ini berkaitan tentang pengantar bimbingan konseling pada umumnya ataupun berkaitan dengan konsep dasar teknologi pada khususnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi teman-teman semua, selamat belajar dan jangan lupa kerjakan kuisnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.